dengan semua partai komunikasi lancar. Golkar itu kan organisasi dan partai besar, aman berkembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya akan langsung putarkan ya. Kita baca bersama ini pernyataan dari salah satu politisi Partai Golkar yang belak-belakan menyebut dua nama yang kemungkinan bisa di-endorse oleh Partai Golkar dalam kontestasi Pilpres. Ini pernyataan dari Nusron Wahid. Kita baca sama-sama. Di mana nih? Oke, di plasma B kita bisa lihat. Oke, di tangan Mas Gibran, Solo tumbuh menjadi kota dagang, jasa dan industri yang luar biasa. Banyak event berdatangan di kota Solo sehingga ekonomi tumbuh secara meyakinkan. Selanjutnya. Oke. Sementara tentang Ridwan Kamil, nama Kang Emil selalu masuk dalam radar survei kepemimpinan karena kinerjanya dan sekian legacy di Jawa Barat memang membanggakan dan beliau juga representasi kader Golkar. Ini Nusron Wahid, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar menyebut bahwa dua nama Ridwan Kamil dan juga Gibran bisa menjadi alternatif cawapres. Jadi Erlangga tidak harus diutamakan. Bang Doli, sekarang pertanyaan saya, apakah kemudian Golkar serius membuka peluang nama Gibran dan juga Ridwan Kamil sebagai alternatif cawapres yang akan diajukan? Enggak, pertama saya mau menjelaskan lagi. Pertanyaan ini sebetulnya harus mengkoreksi tadi ya. Bahwa Golkar tuh pertama tidak ada dalam posisi berubah sikap dari satu ke yang satu. Ya, kita nih belum memutuskan apa-apa. Jadi jangan dipersepsikan bahwa Golkar hari ini sikapnya A, kemudian besok berubah 180 derajat, tuh nggak ada. Ini kan sekarang kita dalam proses berkomunikasi yang semua kemungkinan itu ada, termasuk tadi yang sebutkan ini. Antara ya kalau misalnya ini kan nama-nama yang memang sekarang sedang diperbincangkan. Ya. Pertama Mas Gibran ya, wali kota Solo, ini dikait-kaitkan dengan soal putusan Mahkamah Konstitusi yang tentu semua orang akan bisa mengaitkan beliau putranya Pak Presiden dan kemudian juga pernah disebutkan juga di dalam pembicaraan di Gerindra gitu ya. Kan pertama kali yang memunculkan ini kan teman-teman dari Gerindra, ada kemungkinan Gibran untuk menjadi salah satu nominasi untuk jadi calon wakil presiden. Nah, kalau kemudian nanti di dalam pembicaraan dengan Gerindra ya itu menjadi salah satu yang dibicarakan, dan hal lagi juga yang dibicarakan tentu bagaimana kita membangun koalisi antara satu partai politik dengan partai yang lain, ya itu nanti kan akan mengalir. Sama juga dengan misalnya tadi Ridwan Kamil memang adalah sekarang kader partai Golkar, salah satu wakil ketua umum di partai Golkar. Nah, jadi sebetulnya itu menjadi salah satu bagian yang nanti akan juga mungkin menjadi bisa jadi menjadi salah satu bahan perbincangan di dalam masing-masing sedang negosiasi komunikasi antara dua belah pihak. Oke, jadi Ridwan Kamil negosiasi sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo pada saat negosiasi dengan PDI Perjuangan. Ya, belum sementara tahu. Gibran itu diajukan negosiasi dengan Gerindra sebagai pendampingnya Pak Prabowo. Ya, itu proposalnya Golkar ya? Intinya kan begini, dalam proses pembicaraan itu saya agak risih membicarakan soal kata negosiasi ya, ini karena ini bukan dagangan gitu loh. Ya, kita kan mau bicarakan tentang kerjasama politik tadi tepatnya. Nah, tentu kerjasama politik ini kan ada hal-hal yang ketemu dulu kesamaannya, visi, program dan macam-macam. Tapi juga ada bicara tentang take and give, kontribusi apa misalnya masing-masing dari partai politik yang harus kita kedepankan, termasuk peran-peran apa selama 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi kalau bicara soal dua nama itu, ya ini bisa kemana-mana sebetulnya, ya kan? Dua nama itu kan bisa kita bicarakan. Ya, yang pasti yang kita bicarakan cuma satu, karena itu yang sekarang berada di dalam Partai Golkar. Kalau Pak Gibran itu kan nanti
munculnya dari teman-teman Gerindra kan. Baik, kalau RK kan sudah menjadi kadernya Partai Golkar, Ridwan Iya. Kamil sudah jadi kadernya Partai Golkar. Kalau Gibran, Golkar keberatan nggak kalau misalnya Golkar menjadi kendaraan politiknya Gibran menjadi Ya cawapres? saya kira nggak keberatan selama memang dalam proses pembicaraannya itu semua hal juga bisa disepakati gitu. Ya kalau itu menjadi bagian dari kesepakatan pembicaraan, kan nanti pembicaranya kan bukan hanya itu kan, Ya, ya. bukan hanya soal capres, bukan Cawapres, hanya ya. soal apa yang harus kita lakukan, tapi kemudian tadi itu saya bilang pembagian peran, kontribusi, pembagian tugas, kewenangan dan macam-macam banyak. Jadi Ya. banyak hal yang didiskusikan, makanya saya kira itu yang membuat kita ini nggak bisa buru-buru kemudian mengambil sikap hari ini begini, besok Ya. begini, karena masih banyak yang dibicarakan. Oke, Golkar tidak keberatan kalau misalnya nanti Gibran menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Kalau nanti MK mengabulkan batas usia capres dan juga cawapres menjadi 35 tahun, Gerindra mempertimbangkan Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Jadi Nana, kan Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang kali juga bahwa Mas Gibran ini adalah pemimpin masa depan Indonesia. Ya, wali kota muda yang berprestasi dan punya kemampuan untuk bisa memimpin Indonesia. Ya kalau memang nanti partai-partai koalisi memutuskan apakah nama Mas Gibran atau nama Pak Erlangga atau nama Pak Gus Muhaimin atau nama Bang Zulhas atau nama Pak Erik, tentu Pak Prabowo akan menerima hasil keputusan. Tapi yang jelas sampai detik ini saya ingin menegaskan lagi bahwa kandidat cawapres terkuat Pak Prabowo Muhaimin sampai Iskandar, hari ini ya Muhaimin Iskandar karena memang kami berkoalisi dengan PKB. Tapi berarti nama Mas Gibran juga dipertimbangkan, apalagi kalau Golkar menyodorkan itu. Ya nanti kita diskusikan bersama-sama dan tetap Gus Muhaimin salah satu pemegang kunci Inggris yang menentukan. Kalau Gus Muhaimin setuju? Ya kan sekali lagi kan Gus Muhaimin itu bisa menggunakan golden ticket ya untuk beliau sendiri atau menyerahkan kepada orang lain. Ya terserah beliau nanti Ini bagaimana. Pak Prabowo pernah mengkomunikasikan peluangnya Mas Gibran menjadi cawapres nggak ke Pak Jokowi? Saya rasa seluruh diskusi silaturahim antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya rasa semua pihak kan juga tahu bahwa Pak Prabowo Artinya dikomunikasikan ya? sudah Peluang putranya berkomunikasi presiden itu dengan dikomunikasikan Pak. ya? Saya tidak tahu detailnya, tapi yang saya tahu bahwa Pak Prabowo banyak belajar dengan Pak Jokowi. Bahwa Pak Prabowo tidak malu-malu, bahkan di Transmedia hari ini Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau tidak akan malu-malu mengakui bahwa beliau banyak belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi. Itu beliau sampaikan. Tapi soal apakah beliau konsultasi, soal apakah Mas Gibran jadi cawapres, saya tidak tahu detail. Tapi yang saya pastikan bahwa Pak Prabowo banyak belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi. Mas Itu Bimo, yang saya tahu. kalau misalnya melihat nih Golkar sudah nggak masalah menjadi kendaraan politiknya Mas Gibran, Gerindra juga kalau misalnya nanti semua partai koalisi setuju ya juga akan mempertimbangkan, apalagi misalnya Caimin juga setuju Mas Gibran menjadi titik negosiasi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Umam. Ini PDI Perjuangan bagaimana? Gini PDI Perjuangan ini kan terus berusaha menjadi partai modern dengan tidak kehilangan roh ideologis kerakyatannya ya. Di dalam membangun sistem organisasi modern ini salah satu adalah bagaimana sistem meritokrasi di dalam proses jenjang itu dipersiapkan dengan sekolah partai termasuk sekolah kepala daerah. Dan tentunya dalam dinamika yang terjadi saat ini dengan dinamika dari berbagai partai termasuk di Gerindra, di Golkar, di PKB, juga di PDI Perjuangan, di Partai PAN, memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang secara logis kita lihat terus ada di wacana publik yang terekam di berbagai kalkulasi politik di media massa. Tapi pada prinsipnya bahwa tidak bisa partai politik atau tokoh politik itu di dalam melakukan manuver politik. Kalau kita membahasakannya proses negosiasi dalam tanda petik membangun konsensus untuk bermusyawarah menentukan seseorang itu harus tetap mengedukasi di dalam hal-hal yang menyangkut statement-statement dalam kaitan mengedukasi masyarakat. Karena akhirnya atau partisipasi di dalam proses pemilu itu adalah bagaimana rakyat dengan edukasi yang dilakukan oleh partai politik itu memberikan inspirasi atau menggerakkan untuk memilih. Nah dalam kaitan penyebutan yang pertama tadi aku perlu tak koreksi Nana, kamu ngomong bahwa ini tadi
kelihatan sekali penempatan framing entah kamu atau MNC. Gimana ya Mas? Seolah-olah Pak Jokowi ini ngikut urusan Golkar, kemudian Oke. Ah, ini apa tadi? CNN ini. CNN. Ya. Mohon maaf, CNN ini memframing positioning Pak Jokowi ini hal-hal yang menyangkut proses internal partai di Gerindra, di Golkar, juga proses di Kami tidak MK. melakukan framing karena kan ini Gerindra juga menyatakan bahwa ada diskusi. Seolah-olah ada keikutsertaan atau intervensi seorang Pak Jokowi yang hari ini ada seorang presiden. Ini ditegaskan oleh Pak Jokowi sendiri bahwa itu adalah betul-betul internal Golkar. Bisa tegaskan dulu. Kemudian hal yang menyangkut Gibran, silakan ya. Sekarang ada wacana, tapi tidak ada kaitan dengan Gibran sendiri. Dia kemarin ikut pembekalan pendidikan kader partai di Lenteng Agung, ditanya ibu langsung, dia menjawab tidak mencalonkan diri dan tidak ingin jadi wapres, ya kan? Itu dijawab, saya dengar dari sudah ada pernyataan resmi. Sudah ada pernyataan di depan nah ini kita Pak Sekjen perlu juga Anda demikian, menegaskan ya. nih. Di depan Pak Sekjen juga demikian, karena tadi kalau ada berbagai dinamika politik yang mengkonstruksi dalam tubuh PDI Perjuangan, biasanya Ibu Ketua Umum juga mensolidkan kader-kadernya di 3 pilar, di struktural, di legislatif maupun di eksekutif. Jadi saya tegaskan kembali bahwa Gibran pun, Mas Wali pun tidak kita calonkan sebagai wakil presiden karena memang kita taat konstitusi, kita taat undang-undang, di mana di situ batas umurnya 40 tahun. Kalau misalnya MK nah, kemudian sekarang kemudian MK memutuskan, kemudian DPR juga ada menginisiasi perubahan faktor revisi. Itu kan prosesnya setiap 5 tahun kita evaluasi. Dan itu tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan keinginan Pak Jokowi ingin membawa Mas Wali, Mas Gibran untuk calon wakil presiden. Yang kali ini media baik di medsos, di mainstream itu memframing, ini jelek sekali nih. Seolah-olah Pak Jokowi menggunakan instrumen kekuasaannya mengubah undang-undang dengan umur 35 tahun, kemudian menyiapkan Gibran untuk menjadi wakil presidennya dan mengorkestrasi Golkar segala macam. Ini saya tegaskan dulu. Pak Jokowi tidak mengatakan itu dia terlibat dalam urusan itu. Itu penuh urusan partai-partai politik. Penggugatnya yang pertama adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 2 kepala daerah dari Gerindra, 1 wali kota Bukit Tinggi anak buahnya Bang Andre, 1 lagi wakil bupati Lampung Selatan, kemudian ada wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Apa kaitannya dengan Pak Jokowi? Saya tegaskan dulu. Iya kan? Ini penting. Tidak ada yang mengaitkan. Saya kan pertanyaan saya tadi kalau misalnya nanti MK kemudian memutuskan batas usia capres ataupun cawapres, bagaimana apa kaitan dengan Gibran dan kepentingan Pak Jokowi? Kan nggak ada. Ini murni dari Gerindra, murni bagi setiap warga negara. Itu kita memahami dan membolehkan ada ketidakpuasan terhadap hal yang menyangkut konstitusi, ranahnya memang Mahkamah Konstitusi. Saya kira gitu. Tapi dari PDI Perjuangan sendiri kalau misalnya di Partai Golkar membidik Ridwan Kamil, itu betul nggak untuk menjadi cawapresnya Mas Ganjar? Dalam konteks pembicaraan dengan Partai Golkar, ya kan? Saya kira sah-sah saja. Kalau misalnya tadi Mbak Puan menghargai internal Golkar, terus ada pembicaraan, itu sangat mungkin terjadi bentuk kerjasama tadi. Tetapi itu tetap dalam kerangka juga mencerdaskan cara berpikir publik, bagaimana partisipasi dukungan misalnya saja ini. Ada Pak Ganjar, ada Pak Mahfud MD, ada Pak Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada Pak Ganjar dengan Sandiaga Uno, atau ada dengan Pak Erick Thohir. Itu bagaimana publik juga berpartisipasi ikut memberikan rasionalisasinya. Kalau Ridwan Kamil posisinya karena apa? Provinsi Jawa Barat ya di situ. Saya tidak tahu. Ini karena wilayah yang di wilayah kalau di tempat kita adalah para pemimpin-pemimpin. Kalau kita kan hanya memberikan penjelasannya. Jadi ada kalkulasi-kalkulasi itu, tetapi tetap dalam kerangka bagaimana publik ini juga cerdas di dalam proses permufakatan di antara mereka. Kalau bahasamu kan tadi ekstrim, negosiasi, betul kayak dagang sapi. Ini kan justru kita berdemokrasi itu bermufakat, ya kan? Kemudian bahwa permufakatan itu dibawa ke proses elektoral, tapi ini ada sesuatu yang dinamis. Bagaimana kalau misalnya Golkar menyodorkan Pak Erlangga, menyodorkan
Pak Ridwan Kamil, Pak Prabowo menyodorkan Pak Erick Thohir. Ini adalah dinamika yang harus mencerdaskan publik dan di situ ada partisipasi nanti pada proses elektoral. Saya kira itu, Nana. Ya, Mas Umam, tadi harus tadi kan Anda yang mengaitkan ya dengan kekuasaan bahwa ini seolah kami memframing ada keterlibatannya Pak Jokowi di sini karena Gibran dikaitkan dengan gugatan uji materi di MK begitu. Oke, baik Mbak. Terima kasih bola panas yang dikasih ke saya. Kalian dia yang ciptain. Tapi bagaimanapun juga. Tapi ini namanya Mas Gibran memang ada tapi di memang bagaimanapun dan juga. memang Framing itu begitu kuat tertancap dalam konteks media secara umum. Apa yang kemarin terjadi misalnya di Pindad, bagaimana kemudian di situ ada hadir Pak Prabowo, kemudian ada Pak Erick Thohir. Di situ juga ada Pak Jokowi. Diakui atau tidak, memang betul itu agenda bisnis pertahanan. Tapi per hari ini Mbak, sebenarnya tidak ada isu pertahanan yang cukup sensitif dan juga perlu urgent untuk ditanggapi oleh Presiden. Tetapi kemudian itu diadakan dan itu adalah bukan sekedar isu pertahanan. Kalau isu pertahanan itu konteksnya Papua tuh. Kemarin terkait dengan operasi militer yang itu. Nah, kalau misal kemudian kemarin yang terjadi di Kabupaten Malang itu Pindad, itu adalah panggung politik yang sengaja diciptakan untuk kemudian elemen kekuasaan tertentu yang kemudian memberikan panggung yang luar biasa kepada Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir. Oleh karena itu, betul tadi yang disampaikan oleh Mas Bimo, bahwa itu kemudian bisa dianggap sebagai hal yang tidak linear, tetapi persepsi yang terbangun memang cukup kuat di situ. Tetapi saya ingin menambahkan, Mbak, saya mencermati betul tadi respon dari Mas Bimo. Kalau misal kemudian nama Gibran menguat, saya pikir ini akan dianggap sebagai sebuah triple offside. Kalau apalagi terlebih kalau misal Golkar memberikan ruang yang sama kepada Mas Gibran untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Offside pertama, dulu ketika KIB dideklarasikan, untuk semua persepsi, baik itu informasi spekulatif maupun relatif valid, dipersepsikan itu adalah diperuntukkan untuk Pak Ganjar. Yang notabene darah politiknya darah dari PDIP. Ada upaya untuk mengintervensi, untuk mengorkestrasi, bagaimana kemudian di fait accompli PDIP untuk mengikuti agenda kepentingan itu. Kemudian sekarang, Mas Gibran, darah politiknya juga dari PDIP. Kemudian kalau misal dua nama ini terus berlanjut, kemarin Pak Ganjar sudah selesai, sekarang Mas Gibran, bagaimana kemudian pertanyaan kepada kredibilitas dan juga arah politik dari Pak Jokowi. Nah, kalau misal kemudian ini Mbak berlanjut, saya pikir akan ada reaksi serius dari PDIP dan ini akan kemudian menjadi evaluasi yang cukup signifikan. Maka pertanyaan dari Mas Bimo tadi bahwa taat aturan, taat konstitusi seolah kemudian dinegasikan, dinafikan oleh elemen tertentu. Saya pikir apa upaya untuk menggugat cawapres itu? Satu, tidak ada hal yang urgent terkait dengan umur cawapres. Yang kedua, sangat tendensius diarahkan kepada siapa. Nah, oleh karena itu, mungkin ini yang disebut oleh Kim Jen Chapelle sebagai autocratic legalism. Apa yang diinginkan, itu yang kemudian diusahakan. Padahal momentum itu, betul tadi, itu kan bisa didiskusikan dulu. Ketika bicara tentang undang-undang pemilu tahun 2021, tetapi nggak ada yang bicarakan itu. Sekarang ketika proses negosiasi berjalan, kemudian dibuka itu dan dilakukan. Nah, inilah yang kemudian harus kita cermati dan bagaimanapun juga kalau misal kemudian proses ini berlanjut, saya pikir PDIP harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan. Tetapi saya tidak yakin PDIP akan berdiri sendiri atau hanya mengandalkan P3, maka proses negosiasi itu harus dilakukan untuk mendapatkan mesin politik yang jauh lebih optimal untuk berhadapan dengan Pak Prabowo yang per hari ini semakin solid. Oke, jadi PDI Perjuangan dalam posisi siap tempur untuk merebut Golkar begitu? Ya, merebut Golkar karena bagaimanapun juga Golkar menjadi penentu yang cukup signifikan, Mbak. Karena kami dengar nih PDI Perjuangan betul-betul ingin Golkar dan PKB bisa bergabung nih ke koalisinya Mas Ganjar. Betul. Nah, oleh karena itu Golkar memang kalau misal kemudian tadi ada situasi yang tidak mudah dihadapi oleh Pak Prabowo. Satu sisi PKB representasi dari basis kekuatan politik Nahdliyin. Di sisi yang lain Pak Erick Thohir dia tidak representasi dari kekuatan Islam manapun, tetapi PAN adalah representasi basis kekuatan Muhammadiyah. Kalau dipilih salah satu, ini bisa menciptakan chaos. Maka kemudian supaya kemudian tidak terjadi tabrakan, dipilihlah kemudian satu opsi yang relatif bisa mengamankan itu. Golkar dianggap bisa memberikan opsi itu, meskipun kemudian kita tidak tahu apakah kemudian nama Pak Airlangga memungkinkan untuk diajukan di situ. Bisa jadi visible. Tetapi terakhir, penentuan cawapres, elektabilitas bukan hal utama.
penentuan cawapres bukan faktor dukungan kepartaian yang bisa menggenapi presidential threshold, tetapi juga logistik, ideologis, dan yang terpenting seringkali faktor kerentanan. Apakah ada kasus, apakah ada isu etik, karena itu bisa jadi alat untuk mendegradasi ketika kemudian masuk di dalam zona kontestasi. Oke, Bang Doli terakhir ya, Golkar nih seperti bunga yang diperebutkan ya oleh koalisinya Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Jadi bagaimana kemudian Golkar nanti akan memilih di ujung? Apakah untuk power sharing atau untuk posisi cawapres atau bagaimana? Ya, tentu yang saya katakan tadi, kita akan membuat banyak hal yang perlu didiskusikan kepada ini. Intinya adalah pertama tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada koalisi mana kita akan berlabuh yang ini lebih menguntungkan buat kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua adalah tentu kita ingin dalam kontestasi kan menang. Ya, tidak ada saya kira semua orang membicarakan tentang soal bangunan koalisi, kerjasama dengan siapapun, kalau memang tidak ingin menambah ini menjadi menang, gitu. Nah yang ketiga, karena ini kan politik ya, dan ini kemudian bicara tentang bagaimana menakodai Indonesia ini 5-10 tahun yang akan datang dan seterusnya. Tentu Golkar ingin ikut berperan, ingin ikut berkontribusi. Nah ini nanti yang akan kita juga bicarakan, peran apa yang bisa diberikan oleh masing-masing yang sekarang kita nongol kepada Golkar. Ya. Apakah wakil presiden, apakah kemudian kerjasama di parlemen seperti apa, bagaimana kita sama-sama menangkan pileg, dan yang lain-lain. Terakhir singkat saja Bang Doli, ini Golkar akan putuskan nanti di ujung menjelang pendaftaran seperti pemilu 2014-2019 atau lebih cepat dengan kondisi yang sekarang nih, kondisi politik diputuskan pada momentum yang tepat. Ya momentum yang tepat tuh gimana? Ya di ujung kira-kira. Momentum yang tepat itu bisa besok, bisa 2 bulan, bisa sebulan, bisa. Kita lihat nanti situasi politiknya ya. Apakah kemudian ada turbulensi atau tidak di Partai Golkar, itu akan menjadi momentum juga. Insya Allah tidak ada turbulensi. Kita lihat nanti bagaimana kedepannya. Itu semoga apa yang disampaikan oleh Bang Doli tadi dikabulkan ya. Karena kan politik di art of possibility. Supaya soal ini nggak ada turbulensi. Sama-sama kuning nak. Itu harapannya Bang Andre tuh. Ini juga harapannya Mas Bimo, Golkar bisa bergabung. Dan setelah ini kita akan saksikan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show.